صفحات الرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه يا الله يا رب يا إلهي يا إلهنا أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك وبقربك وبنفسك وبمعرفتك يا الله. Mohon izinmu ya Allah, mohon ridhomu ya Allah. Kembali kami untuk memanggil menyebut namamu yang agung yang suci ya Allah. Perkenankanlah kami yang hina yang bodoh ini ya Allah untuk menghadap kepadamu yang maha suci yang agung ya Allah. Tolong ya Allah, dengan namamu kami bermohon ya Allah, hancurkanlah segala kebatilan yang ada di dalam diri kami, akal kami, hati kami, rasa kami, jiwa kami ya Allah. Dengan namamu kami bermohon ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Kami yang bodoh ini Engkau yang maha pintar ya Allah. Karuniakanlah kami sedikit ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat ya Allah, ilmu untuk orang lain ya Allah, membantu menolong orang banyak ya Allah. Hanya ridhomu yang kami cari ya Allah, kepada Engkau-lah kami berserah diri ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ya hayyu ya qayyum, Bismillahi ya jabbar ya qahhar, Bismillahi ya qawiyyu ya matin, Bismillahi ya hannan ya mannan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulil hikmah Sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang sampai ia mencintai, menyayangi orang lain atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dan menyayangi dirinya. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada background saudara-saudaraku, bapak ibu, adik-adik, anak-anak, muslimin muslimat, wabil khusus jamaah majelis ta'lim at-tadhkir Palembang yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati rahimakumullah. Tentunya alhamdulillah tak henti-hentinya, walau badan terasa lelah, letih dan capek, karena Allah banyak memberikan kita nikmat, maka kita berusaha untuk senantiasa dalam kondisi capek, lelah, dan letih untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang
yang bersyukur hidupnya akan makmur. Orang yang bersyukur akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang bersyukur akan dibahagiakan hidupnya, mendapat keberkahan keluarga dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah serta anak keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat alam baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku rahimakumullah, perjalanan kita di dunia ini semakin pendek. Tentunya kita semakin dekat dengan kematian. Tentunya semakin hari kita akan semakin meninggalkan semua yang ada di dunia ini, termasuk akan meninggalkan anak kita, termasuk kita meninggalkan keluarga kita, bahkan harta benda yang siang dan malam kita cari, semuanya akan kita tinggalkan. Kematian sudah ada di hadapan kita. Kematian massal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang mati secara serentak. Inilah sudah di penghujung zaman. Manusia yang mencari bertuhan kepada Allah sudahlah sangat langka. Yang dikejar hanya dunia, harta, hawa nafsu, ego. Semuanya tak mengenal Allah, semua tak mengenal akhirat. Yang hanya dikenal bagaimana uang, makanan, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita masuk di dalamnya. Kita punya guru yang begitu menyayangi kita, siang dan malam selalu mendoakan kita, takut kalau kita tidak selamat hidupnya. Maka mari sama-sama beliau yang senantiasa mendoakan kita, kita pun mendoakan beliau dan mendoakan diri kita sendiri. Maka doanya akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah saatnya lah mari kita tegakkan sholat malam. Entah 1 hari 1 kali, 2-3 hari 1 kali, minimal 1 minggu 1 kali kita menegakkan sholat malam. Karena sholat malam ini adalah ciri dari orang-orang yang merindukan Allah. Orang yang menegakkan sholat malam ini adalah salah satu ciri orang yang merindukan Tuhannya. Liqa'a Rabbi, ingin berjumpa dengan Allahnya. Maka mari kita di sini adalah satu wadah untuk kita sama-sama belajar, dan belajar sampai Allah mencabut nyawa kita yang melekat di tubuh yang sebentar lagi ini akan dimakan oleh cacing tanah. Saudara-saudara rahimakumullah, maka Eyang Guru selalu mengingatkan kita memprogramkan kehidupan di akhirat. Apa mesti program yang kita perbuat? Alhamdulillah sudah berjalan, yang mudah-mudahan istiqomah, tidak memandang dan melihat atau tetap putar balik. Setiap malam Senin kita di sini mengkaji diri kita. Di sini tidak ada yang suci, di sini tidak ada yang pintar, yang ada hanyalah orang-orang yang merindukan Allah, merindukan bagaimana kita kembali ke hambaan Allah, mengaji dan mengkaji diri kita yang semakin hari tak menentu arah, yang semakin hari hanya dosa, kesalahan, kelalaian yang menumpuk, nafsu, amarah, serakah, hubbud dunia, iri dan dengki, amarah, dendam, yang setiap hari semakin menutupi sang jiwa hati kita. Disinilah tugas kita untuk melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka orang yang bermukmin itu, yang disebut orang yang beriman itu adalah senantiasa setiap hari mengkaji dirinya. Belum akan pernah dan tidak akan pernah untuk menyalahkan orang lain. Selalu dia menyalahkan dirinya sendiri. Sebelum mulutnya cepat mengatakan
kafir, sebelum mulutnya berkata orang itu jahat, orang yang mukmin selalu berkata, akulah orang yang paling jahat di dunia ini. Akulah yang paling hina, akulah yang paling banyak dosa, akulah yang semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin kalau ini yang terjadi, mulut kita, hati kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Maka saudara-saudara rahimakumullah, satu kali lagi kita program. Oh, aku malam ini harus sholat tahajud minimal 2 rakaat. Aku harus bangun sebelum subuh. Di program yang pertama ibadah. Yang kita tahu bahwa ibadah kita bukan mencari pahala, tetapi dengan ibadah ini dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar sholat kita, agar zikir kita, bagaimana mampu membersihkan jiwa kita yang tadinya kotor, sehingga nampaklah kesucian di dalam jiwa, berwujud akhlakul karimah, semangat di dalam kebaikan, amalun sholih. Saudara-saudaraku rahimakumullah, maka mari semakin hari karena kita akan semakin dekat dengan kematian, perbanyaklah bekal. Watazawwadu, Allah yang mengatakan bahwa dan berbekallah kamu, kata Allah. Fa inna khaira zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Maka mari kita kaji, evaluasi. Tadi kita sudah awali dengan istighfar. Kenapa? Karena istighfar ini adalah bagian daripada membersihkan sang jiwa kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah hari ini aku subuh kesiangan. Astagfirullahaladzim, ya Allah hari ini mulut aku melontarkan kata-kata yang tidak baik yang mestinya tidak aku katakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah mata ini memandang pada pandangan yang Kau haramkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah telinga ini mendengar yang mestinya tidak didengar. Astagfirullahaladzim, ya Allah akal pikiran ini selalu berpikir kotor, yang jahat, yang nakal, yang brutal. Astagfirullahaladzim. Terus bahkan Nabi Muhammad SAW 70 kali beliau itu beristighfar per malam. Maka inilah minimal seminggu 1 kali, jadilah untuk 6 harinya ya kita di rumah masing-masing. Astagfirullahaladzim. Pandang otak kita, kepala kita. Ya Allah ampunilah dosa akal pikiranku ini ya Allah, yang selalu berpikiran curang, yang selalu suudzon terhadap orang lain, yang selalu menilai orang lain jahat. Astagfirullahaladzim. Ampunilah ya Allah dosa akalku ini ya Allah. Bimbinglah akal ini agar senantiasa berpikir yang baik-baik ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pandang di hati kita, minta ampun atas dosa-dosa hati yang lalai dari mengingat Allah. Hati yang masih banyak setan, iblis, binatang, dajjal, iblis, syaitan. Hati yang masih iri dan dengki, hati yang pemarah, hati yang mudah tersinggung, hati yang sangat cinta dengan dunia, takut untuk bersonpak, berinfak, bersedekah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa anggota tubuh ini ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ya Allah. Sehingga kalau hal ini kita lakukan, insya Allah setidaknya diri kita akan terjaga dari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat inilah yang membuat hidup kita terpuruk. Dosa dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah inilah yang menyebabkan keberkahan di dalam kehidupan keluarga kita tidak hadir. Dosa dan maksiat inilah yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita senantiasa berbuat dosa dan maksiat yang tidak kita istighfarkan, maka kehusukan di dalam ibadah tidak akan pernah hadir. Mari kita kaji perilaku kita yang jauh dari tuntunan Allah, perilaku kita yang bertentangan dengan perintah Allah, yang tidak ada contohnya dari Rasul
Rasulullah, kita singkirkan. Ini yang dikatakan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kau beriman kepada Allah, jika kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulmu, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut jenggotnya, bukan ikut badannya, bukan ikut pakaiannya, tetapi mengikuti akhlakul karimah baginda Rasul Muhammadin. Sabarnya Rasulullah, pemaafnya Rasulullah, dermawannya Rasulullah, malam beliau bangun, beristighfarnya Rasulullah, menjaga diri dari harta hal yang tidak halal. Inilah yang mesti kita ikuti. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kalau kita mencontoh akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, jiwa hati batinnya Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ikuti Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah rajin belajar. Kita rajin belajar. Rasulullah tidak pernah bosan dan jemu mengajar dan belajar. Rasulullah dengan anak yatim akrab. Tidak hanya satu tahun satu kali menyantuni, tapi bagaimana tiap hari, tidak mampu tiap minggu, tidak mampu sebulan sekali jadilah. Jangan menunggu satu Muharram. Satu Muharram adalah lebaran anak yatim. Kamu setahun sekali disantuni yatim piatu. Maka sudahkah kita menyantuni yatim piatu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan anak-anak yatim? Sudah saatnya lah saudara-saudaraku, perbanyak amal soleh, kurangi kata-kata yang tak bermakna. Karena apa? Tadi waktu semakin dekat, kita mati dewek-dewek masuk kubur. Tidak ada yang menemani kecuali iman, takwa, amal soleh yang kita perbuat semasa di dunia. Yang berikutnya, mari kita asah rasa kita. Kita ini punya rasa aku yang paling gagah, aku yang paling pintar, aku yang paling suci, aku yang paling banyak ibadah. Nah, rasa ini mesti dihilangkan. Dengan apa? Dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rasanya rasa Rasulullah. Apakah yang dimaksud dengan rasa Rasulullah? Tadaruan, rendah hati. Apakah yang disebut dengan rasanya Rasulullah? Peduli. Orang lain sakit, kita ikut sakit. Saudara kesusahan, kita ikut kesusahan. Itulah yang disebut rasanya rasa Rasulullah. Oh, kita punya taklim ini perlu perhatian, maka kita perhatikan sama-sama. Ini taklim saya yang mesti diperhatikan dan dijaga. Oh, saya punya rumah, punya lingkungan, dilihat lingkungannya. Kalau ada rumput tinggi ditebas, kalau ada sampah diambil. Rasanya Rasulullah bersih lahir batin. Inilah yang disebut mengkaji diri. Ketika amarah datang, cepat-cepat kita beristighfar. Kok aku nak marah, hebatnya kali aku nak marah. Apa pangkat aku di hadapan Allah? Malu tak kita di hadapan Allah? Semua ini adalah milik Allah. Kita marah kepada milik Allah, berarti kita marah dengan Allah. Maka cepat-cepat beristighfar. Tidak mudah ini. Begitu kita pernah iri dan dengki, langsung meraba hati. Astagfirullahaladzim, kok aku iri dan dengki? Begitu kita nak bersedekah, berinfak tidak jadi. La ilaha illallah, apa jadi pelit tak ini? Begitu malas datang, astagfirullahaladzim, tadi aku sudah katakan Allahu Akbar, la ilaha illa anta ya Jabbaru ya Qahar. Maka disinilah yang disebut berperang melawan hawa
nafsu. Jadi tidak akan sempat kita nak mendidik orang lain, dan itu tidak ada guna, malah menusuk. Sudah diktir diri kita deh. Nah, oh iyo. Sehingga akan nampak sekian hari, sekian bulan, sekian tahun jiwa-jiwa yang muttaqin, jiwa-jiwa mutmainnah betul-betul hanya bergantung mengharap ridha Allah dan rindu untuk kembali kepada Allah. Maka ayo sama-sama kita belajar merindukan Allah, belajar mencintai Allah. Dengan apa? Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa, dengan hati, dan dengan langkah perbuatan. Maka yang terakhir kami menghimbau, ayo masukkan asma Allah ke dalam relung-relung jiwa kita. Sudah 1 tahun kita sudah ngaji di sini, sudah 5 tahun kita kenal at-tadzkir, maka sudah ayo belajar. Yang tadinya zikir sebatas mulut, masukkan dia ke dalam hati dan batin kita. Rasakan Allah, Engkau yang maha pintar. Aku Ahmad Ghazali bodoh di hadapanmu ya Allah. Tak satu ilmu pun aku miliki ya Allah. Allah, Engkaulah yang maha suci. Aku banyak dosa ya Allah. Galau aku nak marah ya Allah. Ampunilah hamba ya Rabb. Allah, Kau setiap sekali menyayangiku ya Allah. Makan dan minum Kau kirim ya Allah. Allah, Engkaulah yang menyayangi hidupku. Allah, suara hati dan batin. Ini contoh, sehingga bergetar, sehingga rasa-rasa jiwa-jiwa yang bukan selain Allah akan keluar dia. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Maafkan hamba yang lalai dari mengingatmu ya Rabb. Jangan Kau jadikan harta benda, anak istri dunia ini melalaikan hamba untuk mengingatmu ya Rabb. Allah. Nah, ini sudah mulai masuk kelas 2 ya. Jadi jangan sampai ngaji kaget sudah puluhan tahun masih takutan, masih resah, masih gelisah. Berarti zikirnya belum masuk ke batin. Orang yang berzikir aslinya tadarruan wa khufah, dengan hati yang merunduk, dengan rasa takut kalau tidak diterima oleh Allah, sehingga hanya Allah tujuan kita. Anta maksud wa ridhoka matlub. Allah tujuan hidup kita siang dan malam. Bagaimana ingin mampu kembali kepada Allah, dan perbuatan ibadah amal soleh yang kita lakukan tidak ada yang dicari kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja sekedar perkataan nasihat untuk diri kami sendiri, yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang mendengarkan. Mudah-mudahan mampu untuk kita amalkan, praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari saudaraku, kita persiapkan hati kita, batin kita. Sejenak kita fokus kepada Allah. Apa yang kita dihadirkan oleh Allah di akal pikiran ini, kembalikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan beberapa menit ini mampu mengirimkan keberkahan dari Allah untuk kehidupan kita selama 1 minggu ke depan, sehingga sampai bertemu lagi dengan pengajian yang kita cintai ini. Bifadlikal karim ya ilahi.